wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Anti Sutisna SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2024. NIM 062508245152. Saat ini saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Cimenteng, Kecamatan Jambe, Kabupaten Subang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi berlomba-lomba dalam kebaikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Mohon kiranya saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu agar proses pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lupa lihat mukanya pada ceria ya. Mudah setelah istirahat ya. Sudah pada makan? Sudah. Baik, kita absen dulu ya. Satu orang tidak hadir ya? Banyak atas nama ya, izin. Ada yang tahu izin kemana? Nggak tahu. Bisa mungkin nanti kalau izin kalian kasih keterangan izinnya di mana ya? Baik anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Adil, memimpin doa. Belum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Selesai. Terima kasih Adil yang telah memimpin doa. Baik anak-anak, di pertemuan ini kita akan membahas tentang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ada yang masak hari kita membahas tentang apa? Oke, etos kerja ya betul. Pada minggu kemarin kita membahas tentang berlomba dalam etos kerja yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 105. Silakan fokus ke depan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni yang pertama membaca ayat Al-Quran tentang potensi dalam kebaikan. Ini yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua menganalisis tajwid ayat Al-Quran tentang potensi dalam kebaikan. Yang terakhir menganalisis kandungan ayat Al-Quran tentang potensi dalam kebaikan. Baik, sebelum mulai ada gambaran sudah Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya Bapak ingin mengukur kemampuan kalian terlebih dahulu sejauh mana pemahaman kalian, pengetahuan kalian tentang Quran Surat Al-Maidah. Silakan buka handphonenya masing-masing. Kita adakan quiz terlebih dahulu. Silakan. Kalian masuk ke quizizz.com ya. Silakan. Oke, karena kita kenal jaringan, kita mulai saja dengan tanpa peran ya. Ya. Silakan. Ini udah selesai? Udah. Kirimnya 3.000. Satu salah kirim. Udah? Oh, mantap. Baik, salah Pak. Selesai Pak? Ada yang belum? Ya, kalau udah kita akhiri ya. Kita lihat siapa yang paling tinggi. Yang pertama terlihat 3 kedua pupung pertama pada ya.
kalian perhatikan ada 4 gambar, ya. Yang pertama ada kompetensi dalam tes, kedua olahraga, terakhir ibadah, ya. Semua ini merupakan kebaikan yang dilakukan. Ada kompetensi dalam prestasi, ya. Ada kompetensi dalam belajar, kompetensi dalam amal, dan kompetensi dalam ibadah. Baik anak-anak, selanjutnya kalian perhatikan tayangan video berikut. Selanjutnya nanti kalian simpulkan isi dari video yang ada yang Bapak tayangkan, ya. Nah, kalian sudah menonton tayangan barusan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tayangan video barusan? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan. Jawab Dina. Dalam video ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dengan niat yang tulus hanya karena Allah tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan. Ya, betul ya. Jadi kita dalam video ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berbuat kebaikan, ya. Baik anak-anakku, selanjutnya ya setelah kalian menonton tayangan video barusan, selanjutnya Bapak ingin mengelompokkan kalian ke dalam dua kelompok, tapi sebelumnya Bapak ingin tahu dulu gaya belajar yang kalian sukai. Oke, gaya belajar dengan menggunakan video, siapa yang tertarik atau yang menyukai gaya belajar menggunakan video? Ada Silvi, ya, ada Kelvin. Yang audio visual
kinestetik, cung. Kinestetik berarti ada, ya semua ada. Ketiganya mewakili. Terima kasih. Jadi dari kedua bangku ini sudah menunjukkan 3 gaya belajar yang seharusnya. Maka Bapak mungkin tidak bisa lagi membagi kelompok, bagi pecah. Cukup bangku ini itu kelompok pertama, ya. Bangku yang ini kelompok kedua. Atau mungkin dipisah satu orang mau gali atau Rahil pindah ke sini. Silakan siapa saja supaya balance ya. Nah, ini 7 orang anggota kelompok ini. Nah, selanjutnya Bapak ingin kalian perhatikan tata cara pembacaan ayat Al-Quran tentang kekuatan segala kebaikan yang terkandung dalam Quran surat Al-Maidah. Ya, nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ya, setelah itu nanti silakan kalian isi dan nanti di akhir kalian presentasikan. Presentasinya yang pertama perwakilan dari masing-masing kelompok membaca ayat Al-Quran, yang kedua menganalisis tajwid, dan terakhir menganalisis isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Paham semuanya? Paham. Sekarang kalian perhatikan dulu ke depan tata cara pembacaan ayat Al-Quran. Ya. Selanjutnya silakan sesuai kelompok kalian Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Nanti tugasnya diisi di LKPD ya. Sudah ada instruksinya. Kalian sesuaikan saja dengan LKPD ya. Silakan. Mau bikin bundar silakan. Silakan, jadi ditulis terjemahannya. Kalian gunakan saja handphone kalian masing-masing untuk searching ya, arti dari tiap kata atau terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 68. Silakan, buka saja ya. Nah, silakan berdiskusi saja.
Ya, satu orang yang searching, satu orang nulis, yang lainnya bisa memperhatikan atau membantu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan bertanya saja ya. Paham ya? Tugasnya terjemahkan, terus analisis minimal 2 tajwid ya. Yang terakhir analisis isi kandungan atau pesan-pesan mulia yang terkandung dalam ayat tersebut ya.
Tinggal berapa lagi? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan dipersiapkan satu orang untuk membaca ayat tersebut, terus satu orang membacakan hasil dari analisis terjemahannya yang terakhir, analisis atau pesan-pesan nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu yang membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Siapa? Silakan. Terima kasih adik yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mungkin buat Bapak sedikit koreksi ya, Bapak banyak tajwid yang satu tabrak ya, terus banyak makhraj yang tidak jelas, tapi tidak apa ya. Nanti bisa belajar lagi di rumah atau di pengajian. Kelompok 2 silakan, siapa yang mau membacakan? Jihan. Baik, Jihan. Barusan kalian sudah masing-masing kelompok sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Yang selanjutnya dimulai dari kelompok 2, silakan. Terima kasih yang sudah membacakan ayat Al-Qur'annya. Yang selanjutnya silakan satu orang perwakilan kelompok membacakan terjemahan dari ayat tersebut. Kelompok 2 silakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka katakanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jagalah engkau mengikuti keinginan mereka dengan menginginkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu memberikan aturan dan jalan yang terbaik. Kalau Allah menghendaki, ini akan kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengikuti terhadap karunia yang telah diberikanmu kepadamu, maka berlomba-lombalah membuat kebijakan hanya kepada Allah. Kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang terdahulukan kamu diperselisihkan. Ya. Karena kan bukan mungkin ya, tapi sama. Kalau arti sama, kelompok 1, kelompok 2. Yang selanjutnya Bapak ingin tahu apa yang bisa kalian analisis atau apa yang bisa kalian ambil dari kandungan ayat tersebut. Silakan dari kelompok 1 siapa? Sita, silakan. Bapak ikutnya kamu itu Sucita. Silakan Sita. Oh ya, itu dulu kandungan ayatnya. Manusia akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan
diperbuatkan di dunia. Ya. Terus? Terus surat Al-Maidah ayat 48 memotivasi agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Iya, terus ya. Udah? Kelompok 2 siapa yang mau membacakan? Repa, silakan Repa. Al-Quran adalah kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Kedua, Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat agama Islam. Ya. Bagus ya. Oke, udah kita barusan membacakan hasil dari diskusi kalian. Selanjutnya Bapak ingin tahu tajwid apa yang kalian temukan dalam ayat tersebut? Kelompok mana dulu? Silakan menjawab. Cukup satu saja. Ya. Cukup satu. Kelompok mana dulu silakan? Oke, silakan kelompok 2. Ada kandungan tajwid apa dalam ayat tersebut? Idhar. Kenapa? Di dalam kata apa? Kata tanwin bertemu alif. Di dalam kata? Wa muhaiminan alaihi. Ya. Ada lagi? Kelompok 1. Madin. Hah? Majaid. Majaid masih dalam kalimat? Ya, dalam kalimat apa? Dalamnya ilaika, ya. Apa penyebabnya? Ya, bertemu ha. Alhamdulillah ya. Barusan kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, dan alhamdulillah kalian bisa menjawab semuanya. Pada intinya yang dapat Bapak simpulkan, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berbuat kebaikan, ya. Bentuk kebaikan apa saja, entah itu dalam kebaikan itu banyak, ya. Salah satunya mungkin pagi-pagi kalian bersih-bersih, itu salah satu bentuk kebaikan, ya. Selanjutnya anak untuk mengukur kemampuan kalian, ya. Kalau tadi Bapak sudah mengukur kemampuan kalian terlebih dahulu, nah sekarang tes akhir. Silakan kalian buka link yang ada di depan, ya. Kalau Bapak tadi sudah kirimkan dulu, ya. Silakan nanti kalian isi, ya. Setelah itu Bapak lihat nilai kalian apakah sudah mencapai yang Bapak harapkan atau tidak. Silakan, itu linknya ada di depan, ya. Ada di depan. Atau buka saja grup, ya. Grup kelas kita, ya. Bapak sudah kirimkan. Bisa masuk? Silakan isi, ya. Kalau ada soal yang tidak dipahami boleh bertanya, ya. Kali paham?
14 siswa yang hadir. Ya, alhamdulillah 13 siswa sudah mencapai KKM yang Bapak tetapkan. Ya, Bapak menetapkan KKM untuk kalian 75 ya untuk pelajaran ini. Alhamdulillah Bapak sudah cek nilainya sudah masuk. Rata-rata kalian nilai kalian di angka 78 ya. Ada yang 80, ada yang bahkan ada nilai yang 90 ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai ya, hampir sudah selesai. Bapak perhatikan semuanya hampir sudah mengerti semuanya tentang materi ini. Ya, ada yang ditanyakan untuk sebelumnya? Tidak. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang masih berkompetensi dalam kebaikan. Cuma minggu depan kita akan membuat suatu proyek ya tentang berkompetensi dalam kebaikan. Minggu depan kalian bawa laptop ya, atau kalau tidak ada laptop hubungi Bapak sekarang. Bapak sediakan nanti pinjam ke bagian guru TIK ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan silakan KM ya, atau pimpin doa ya. Silakan KM pimpin doa. Ya, terima kasih atas kerjasama kalian. Itu saja yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.